إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat. Intinya kita diberikan nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang sangat banyak yang tidak bisa kita menghinganya, tidak bisa kita menghitungnya. Yang wajib adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat tersebut ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Demikian pula senantiasa hendaknya kita meningkatkan dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari ilmu agama Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena takwa dia merupakan sebaik-baik bekal yang dibawa oleh seorang hamba pada hari kiamat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Demikian pula orang-orang yang selamat dari siksaan api neraka pada hari kiamat nanti, mereka disifatkan dengan sifat takwa. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kata Allah, setiap dari kalian pasti akan melewati neraka jahanam. Itu merupakan hal yang telah pasti tetap atas Rabbmu sebagai takdir untuk kalian. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim tersungkur dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Kemudian juga senantiasa kita mengirimkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di antara amalan yang soleh yang disunahkan di hari Jumat yang diberkahi ini adalah seorang diperbanyak membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyara. Siapa yang bersalawat atasku sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat atasnya sebanyak 10 kali. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan 3 ayat dari ayat-ayat di surah Az-Zariyat seputar tentang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam akan datangnya seorang anak yang telah lama dirindukan oleh mereka berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan istrinya yaitu Sarah. Diterangkan dalam Al-Quranul Karim di ayat ke-28 di surah Az-Zariyat sampai ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sana Allah Ta'ala berfirman setelah sebelumnya menjelaskan tentang kisah datangnya para malaikat yang datang menyamar menjadi manusia pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian diterangkan dari kelanjutan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'awjasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم
qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Terjemahan dari mana ayat fa'awjasa minhum khifah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan kekhawatiran dari tamu yang datang itu. Qalu la takhaf, mereka berkata, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut. Qalu la takhaf wa basyyaruhu bi ghulamin halim wa basyyaruhu bi ghulamin alim. Lalu mereka memberi kabar gembira pada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan datangnya seorang anak yang berilmu. Kemudian diterangkan di ayat setelahnya, fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun hakim. Maka istri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu datang dengan menghadapkan wajahnya dan tercengang sambil memukul wajahnya. Fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun hakim, dan dia berkata, aku adalah perempuan tua yang tidak punya anak lagi. Kemudian diterangkan di ayat yang terakhir dari kisah itu, qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Kata para malaikat yang datang kepada mereka ketika itu, demikianlah Rabbmu telah berfirman, innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha punya hikmah lagi maha berilmu. Dari 3 ayat yang ringkas ini terdapat padanya dari pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan seorang hamba, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh dalam Al-Qur'anul Karim sebagai pelajaran untuk kita semuanya. Di surah Az-Zariyat diterangkan tadi dari 3 ayat yang telah kita bacakan tentang kisah tamu datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebelumnya mereka telah diketahui adalah para malaikat yang datang menyamar menjadi manusia. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan kepada mereka makanan dan mereka tidak mau makan. Diterangkan di ayat-ayat yang lainnya di surah Hud oleh Allah Subhanahu wa taala, mirip dengan ayat yang telah kita bacakan tadi ini. Walaqad ja'at rusuluna bi Ibrahim, yang telah datang rasul-rasul kami, kata Allah, pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Diterangkan di situ sampai pada ayat yang telah kita bacakan yang mirip dengan ayat yang telah kita bacakan, fa'awjasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam merasa khawatir yang sebelumnya ketika itu dia telah menghidangkan makanan berupa anak sapi yang sudah dipanggang atau kambing yang sudah dipanggang menurut sebagian riwayat, tapi mereka tidak mau makan. Maka di situ Nabi Ibrahim alaihissalam telah merasakan hal yang aneh. Ini bukan manusia biasa yang datang, padahal mereka adalah para malaikat. Malaikat Jibril bersama dengan para malaikat yang lainnya yang datang ketika itu menyamar menjadi manusia untuk memberikan kabar gembira pada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang datangnya seorang anak. Fa'awjasa minhum khifah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu merasakan khawatir, dan mereka berkata, para tamu ini, qalu la takhaf, mereka berkata, janganlah engkau khawatir. Wa basyaruhu bi ghulamin alim, lalu mereka memberi kabar gembira pada Nabi Ibrahim dengan datangnya anak yang dikatakan di sini dengan lafaz al-alim atau dengan lafaz alim. Anak di sini yang diterangkan adalah anak yang bernama atau anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Ishak. Karena ini dari keluarga Nabi Ibrahim dari istri yang pertamanya yaitu Sarah. Dan Ishak disifatkan dengan bigulamin alim, dengan anak muda yang mempunyai ilmu. Maksudnya ketika itu nanti dia akan dewasa dan dia mempunyai ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu agama Allah yang nantinya beliau akan menjadi seorang nabi juga. Dikisahkan dalam sebagian riwayat bahwasanya
umur istri Nabi Ibrahim ketika itu sudah berumur 99 tahun. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berumur 100 tahun. Sudah berumur 100 tahun. Dalam keadaan mereka belum mempunyai anak. Maka datanglah para malaikat memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang anak. Maka dikatakan di ayat setelahnya, fa'aqbalat imra'atuhu. Ketika istrinya mendengarkan akan kabar gembira tersebut, maka dia langsung datang dan tercengang, ya, sambil memukul wajahnya. Fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Dan dia berkata, aku ini adalah perempuan tua yang mandul, yang tidak mempunyai anak. Kemudian dikatakan, atau ayat ini mirip dengan ayat yang lainnya. Tatkala dia mendengarkan dari ucapan para malaikat, maka dia berkata, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Maka dia berkata ketika itu, qalat ya wailata, ya, apakah duhai seandainya, a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha, aku melahirkan sedangkan aku dalam keadaan tua dan ini suamiku dalam keadaan tua juga. Wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib. Ini merupakan perkara yang menakjubkan, perkara yang tidak masuk di akal. Ya, maka dijawab oleh para malaikat ketika itu, qalu ata'jabina min amrillah. Apakah kamu merasa takjub dengan perkara Allah Subhanahu wa taala? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmat Allah dan keberkahannya atas kalian wahai penduduk, wahai penghuni rumah. Innahu hamidun majid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha terpuji lagi maha mulia. Maka ini dari ayat yang mirip dengan ayat tadi itu di surah Hud. Hanya di sini diringkas lafaznya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha. Jadi dia datang dalam keadaan memukul wajahnya. Faqalat ajuzun akim wa qalat ajuzun akim, dan dia berkata, aku adalah perempuan tua yang mandul. Kemudian di ayat yang terakhir tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Di sini diterangkan dari perkataan para malaikat kepada istri Nabi Ibrahim tersebut. Qalu kadzalik, mereka berkata, yaitu para malaikat tadi itu, kadzalik, demikianlah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, Rabbmu telah berfirman, innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha berilmu. Dari 3 ayat yang telah kita bacakan ini terdapat padanya dari pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Di antara pelajaran yang berharga yang kita ambil dari ayat ini, penjelasan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia merupakan manusia biasa juga, sama dengan yang lainnya. Hanya beliau diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenabian dan kerasulan. Beliau juga merasa khawatir tatkala ada hal-hal yang aneh yang terlihat di mata beliau. Sebagaimana dicontohkan di sini tentang kisah tamu-tamu yang datang kepada beliau yang tidak mau makan, menyentuh makanan ketika telah dihidangkan kepada mereka. Ya, diterangkan di ayat yang lainnya di mana Allah telah berfirman, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum fa'awjasa minhum khifa. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam melihat tangan-tangan mereka tidak menyentuh kepada makanan tersebut, maka muncullah kekhawatiran dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam, menunjukkan beliau adalah manusia biasa, sama dengan yang lainnya. Hanya beliau diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenabian dan kerasulan. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita pelajaran dari pembagian rasa takut. Ada rasa takut yang sifatnya tabiat. Tatkala seorang dia khawatir
pada hal-hal yang kemungkinan besarnya bisa membahayakan dia. Ini merupakan rasa takut yang tidak ada masalah. Tapi ada rasa takut yang lainnya, dia merupakan rasa takut yang sifatnya ibadah. Maka ini dari rasa takut yang hendaknya hanya dipersembahkan, hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepada Aku, kata Allah, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga ada rasa takut yang sifatnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia takut pada perkara-perkara yang tidak bisa membahayakan dia, tapi dia takut hal tersebut dalam keadaan dia meyakininya, padahal hal tersebut hakikatnya tidak bisa membahayakan dia. Seperti dia takut kepada jin-jin atau takut kepada syaitan yang semisalnya dan yang semisalnya. Maka ini dari hal-hal yang tidak pantas seorang hamba dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena jin dan syaitan hakikatnya mereka tidak bisa memberikan bahaya pada seorang hamba kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang dia memohon kepada Allah perlindungan agar dijaga dari berbagai macam gangguan dari syaitan dan jin serta makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka ini 3 jenis rasa takut ya yang diterangkan dalam agama kita. Di sini diterangkan rasa takut yang sifatnya dibolehkan. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam khawatir, takut akan terjadi hal yang tidak beliau inginkan. Tatkala melihat dari tamu yang datang kepada atau para tamu yang datang kepada beliau, mereka tidak mau makan dari hidangan tersebut, dan ini merupakan hal yang aneh. Fa'awjasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kemudian diterangkan di sini juga dari keutamaan Nabi Ishaq, di mana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat beliau dengan bi ghulamin alim, ya, yaitu anak muda yang mempunyai ilmu. Makin dari keutamaan, dari sebagian keutamaan dari Nabi Ishaq alaihissalam. Ya, maka ini dari sebagian pelajaran-pelajaran yang kita ambil di ayat yang pertama ini, dan nanti insyaallah taala kita akan lanjutkan pada khutbah yang kedua dari pelajaran yang lain. Aku qali hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua kita akan lanjutkan dari sebagian pelajaran yang lain dari 3 ayat yang telah kita bacakan tadi. Di ayat ini juga diterangkan kepada kita dari kebiasaan para wanita di masa itu, di mana mereka ketika mendengarkan hal yang menakjubkan, hal yang mengherankan, maka mereka langsung berteriak dan memukul wajah-wajah mereka. Dikatakan di situ, fa aqbalat imra'atuhu fi sarfatin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun hakim. Kemudian juga diterangkan di sini juga dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul serta keluarga mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah berumur 100 tahun, beliau belum mempunyai anak. Ini merupakan ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran dari hambanya. Dan ujian yang paling berat itulah ujian yang diterima oleh para nabi dan rasul. Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadul bala'i al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Bala ujian yang paling berat itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka, Banyak hikmah di balik ujian tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka. Kalau ujian itu menimpa hamba-hamba yang lainnya, mungkin hamba itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari pelajaran-pelajaran, jadi semakin mirip dia dengan para nabi dan rasul, maka akan semakin
berat ujiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang janganlah dia khawatir. Di balik ujian-ujian tersebut banyak dari keutamaan dari Allah yang disiapkan oleh yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai macam ujian dan hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah penjelasan adanya atau keimanan kita kepada para malaikat, di mana para malaikat yang datang ini mereka menyamar menjadi manusia, menyampaikan kabar gembira akan datangnya seorang anak pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga padanya diterangkan kepada kita dari penjelasan sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan tadi, qalu kadzaliki qala rabbuki, demikianlah Rabbmu berfirman. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha berbicara kepada hamba-hambanya, dan kalam Allah didengarkan oleh para malaikat ketika itu, dan para malaikat menyampaikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga padanya ada penetapan nama Rabb untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Rabb artinya yang mencipta, yang maha mengatur, yang maha menguasai, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha disembah semata. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita penetapan dari dua nama Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal hakimul alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha berilmu. Maha bijaksana pada apa yang dia perbuat, yang dia takdirkan. Dan juga padanya ada nama Al-Alim yang maha berilmu, karena Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dari keadaan hamba-hambanya. Ada hikmah di balik dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga padanya ada penetapan iman kita kepada takdir yang hendaknya kita mengimaninya. Makanya dari sebagian pelajaran-pelajaran yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat yang telah kita bacakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, kekokohan di atas agama Allah, dan senantiasa memberikan kepada kita husnul khatimah, dan senantiasa menjaga kita dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Innahu waliyadzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa ajillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih haimatana wa walata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.